Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kembali kami hadir pendengar di Risalah Ramadan RRI Bandung yang disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz dan program 4 AM 540 kHz. Anda pun bisa langsung melihat kami pendengar di live YouTube RRI Bandung. Selama 1 bulan penuh RRI Bandung menghadirkan Risalah Ramadan yang hadir setiap pagi saat Anda makan sahur. Pagi hari ini pendengar kami bersama Al-Ustadz Umar Yusuf Esos yang akan mengangkat tema Risalah Saum. Tentu Anda bisa mendengarkan acara ini sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kami langsung berbincang dengan Pak Ustadz Umar Yusuf Esos. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ini kita sudah memasuki saum yang hampir akhir Ramadan ya, kurang lebih ya. Ya, mudah-mudahan makin berkah dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Baik Pak Ustadz, ketika kita berbicara risalah saum, seperti apa maka Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program Risalah Ramadan. Mudah-mudahan program yang ditayangkan ini mampu memberikan efek positif terhadap kita semua, jamaah atau pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema Risalah Saum. Kalau ikon acara kita Risalah Ramadan, betul. Saya Risalah Saum. Risalah Saum, tentunya berbicara Risalah Saum, berbicara tentang saum ini legalitasnya surah 2 ayat 183 gitu ya. Iya. Jadi bukan perintah saum ini bukan hadis gitu ya, atau bukan yang lain, tetapi legalitasnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di episode sebelumnya disampaikan bahwa setiap ayat yang diawali panggilan ya ayyuhalladzina amanu maknanya nidaul uluhiyah, panggilan yang bersifat ketuhanan, atau panggilan yang bersifat robbaniyah ya. Jadi langsung Allah yang memanggil. Sehingga karena ayat ini diawali dengan amanu, berarti ini ada masalah penting bagi orang yang beriman. Apa masalah pentingnya? Atau masalah yang sangat urgent? Ya, masalahnya adalah wajib saum melaksanakan bagi orang-orang yang beriman. Sehingga jawabannya labbaik wa sa'daik, artinya siap untuk melaksanakan perintah selanjutnya gitu ya. Untuk melaksanakan perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah melaksanakan saum. Nah, tentunya berbicara tentang risalah saum,
dengan berpatokan kepada surah Al-Baqarah ayat 183 ini, maka akan melahirkan pertama bahwa saum ini tujuannya adalah taqwiyatul ruh. Jadi taqwiyatul ruh ini untuk menguatkan ruh. Untuk menguatkan ruh. Di episode sebelumnya tentang sistem keseimbangan atau at-tawazun, pernah disampaikan bahwa salah satu yang mampu menyeimbangkan manusia itu adalah adanya jasadiah, jasad yang sehat. Kemudian yang kedua akliyah, akal yang sehat gitu. Kemudian ruhiyah. Nah, ruhiyah ini konsumsinya adalah zikrullah. Ruh kita ini konsumsinya zikrullah. Rasulullah mengajarkan afdhalul zikri Al-Quran. Jadi seafdol-afdolnya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Bahkan dalam perspektif tasawuf, ruh inilah menjadi kamera bagi orang yang hidup. Maka di dalam Al-Quran kita menemukan kalimat Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Bacalah kitabmu. Nah, perspektif ahli orang tasawuf bahwa yang dibaca dalam kitab yang Allah berikan kepada kita nanti, Iqra kitabaka, itu ada yang mendokumentasikan sepak terjang manusia. Siapa yang mendokumentasikan adalah ruh. Karena orang yang mati itu kan tidak bisa bergerak. Sementara yang hidup itu karena ada ruh. Ruh inilah yang mendokumentasikan, yang mencatat, yang istilah kita mah ruh itu sisi kamera gitu ya. Jadi ruh itu sisi kamera sehingga dituangkanlah dalam kitab Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu ini. Jadi yang memotret adalah ruhiyah kita. Nah, agar ruh kita ini memotret sepak terjang kita itu dengan baik, maka di bulan Ramadan ini salah satunya dalam risalah saum itu adalah taqwiyatul ruh, yaitu menguatkan ruh. Di samping ruh itu fungsinya menghidupkan jasad, maka fungsi yang kedua adalah memberikan energi terhadap jiwa. Nah, karena jiwa kita ini kan ada kalanya jiwa kita tertidur gitu ya. Kemudian kenapa terjadi sakit jiwa gitu ya. Ini ada pengaruhnya yang lain tuh ya. Mungkin secara teori psikologisnya ada masalah-masalah yang membebani gitu ya, sehingga berdampak terhadap jiwa. Tapi saya melihat dari perspektif spiritual jiwa ini bahwa jiwa hakikatnya itu satu dimensi yang pernah berjumpa dengan Tuhan, artinya berjumpa dengan Allah gitu ya. Dengan dialognya yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Kata Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi jiwa menjawab, nafas itu menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Nah, masalahnya kan ketika lahir ke dunia jiwa ini macam-macam gitu. Nah, fungsi ruh yang taat kepada Allah, ruh yang selalu berzikir kepada Allah, ruh yang seperti inilah yang mampu memberikan energi terhadap jiwa sehingga nanti di pembahasan ruh gitu ya, sedikit saya sampaikan tentang ruh. Ruh ini posisinya ada 3 dalam diri kita ini. Pertama, ar-ruhu fauqal hawa. Jadi ruh ada di atas hawa nafsu. Artinya kalau ruh ada di atas hawa nafsu, hidup kita ini dikendalikan oleh ruh. Ruh yang bagaimana? Ruh yang taat kepada Allah. Ruh inilah yang mengendalikan syahwat. Ruh inilah yang mengendalikan syahwat hawa nafsu. Jadi biarkan syahwat dan hawa nafsu ada dalam diri kita. Karena kalau tidak ada syahwat dan hawa nafsu bukan manusia. Jadi berubah nanti bisa jadi malaikat gitu ya. Makanya biarkan syahwat dan hawa nafsu ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mentarbiyah ruhiyahnya. Jadi mentarbiyah ini kan Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Memberikan pendidikan terhadap ruh yang taat kepada Allah, ruh yang selalu membaca Al-Quran, ruh yang selalu berjamaah, sholat, taraweh, tadarus, dan sebagainya. Ini ruhnya ada di atas. Sehingga ruh itu dinamakan ar-ruhu fauqal hawa. Ruhnya ada di atas hawa nafsu. Nah dari sini,
lahirlah nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah terjadi karena ruh dalam diri kita dalam kondisi aman. Artinya syahwat dikendalikan oleh ruh, hawa nafsu dikendalikan oleh ruh, maka dari situ lahirlah nafsul mutmainnah. Dalam surah apa tuh? Al-Muzammil, Al-Fajr kalau saya. Hampir ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi wahai jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang ini adalah jiwa-jiwa yang karena jiwa ini diberikan energi oleh ruh. Jiwa ini disinari oleh ruh. Misalnya kalau saya ibaratkan ini ruh, lampu ini adalah ruh yang energik, ruh yang aman. Itu akan mampu memberikan energi semangat kepada kita berdua. Tapi ketika tiba-tiba mati tadi, itu ruhnya mati, itu akan berdampak terhadap suatu kondisi. Wah, parem ya. Itulah gambaran ruh. Jadi ketika ruh tidak mampu diberikan sinar oleh jiwa tidak mampu diberikan oleh ruh, bisa jadi jiwa ini tidak akan semangat. Makanya antara ruh dan jiwa ini walaupun fungsinya berbeda, karena fungsi jiwa itu menghidupkan jasad, sementara jiwa itu tidak bisa menghidupkan jasad. Jadi walaupun ada sebuah pertanyaan, apakah jiwa itu bisa keluar dari jasad? Bisa, tapi itu perlu riadoh gitu ya. Riadoh di depan seorang mursyid, seorang guru. Bagaimana berriadoh dengan Allah, itu jiwanya bisa keluar. Mungkin pernah mengalami, tiba-tiba ada seperti saya di samping. Nah itu dalam perspektif tasawuf, itu adalah jiwa saya lagi keluar. Soalnya kalau ruh keluar mati namanya. Jadi nggak ada istilah ruh keluar. Ruh keluar itu adalah mati. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil lagi oleh Allah itu bukan jasad lagi, bukan ruh lagi, tetapi adalah jiwa. Kenapa jiwa? Jiwa inilah nanti di alam barzah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi bukan jasad yang diminta pertanggungjawaban, tetapi jiwa tersebut. Dulu kamu mengatakan qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Tapi setelah di dunia, kenapa kamu jadi berdosa? Jiwa kamu jadi hidung gitu. Jiwa kamu jadi karuan gitu. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, mungkin ini pembahasannya mungkin tentang ruh dan jiwa ya suatu saat insyaallah. Nah, jadi ketika ar-ruhu fauqal hawa, ruh ada di atas hawa nafsu, maka akan melahirkan nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yang kedua ada yang dinamakan ar-ruhu bainal hawa. Ar-ruhu bainal hawa. Ruh ada di antara hawa nafsu. Jadi istilah hadis itu al-imanu yazidu wa yanqus, ada kalanya iman itu di atas, ada kalanya di bawah. Nah, dari sinilah akan melahirkan yang dinamakan nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu jiwa-jiwa yang menyesal gitu ya. Menyesalnya orang kafir itu pasti setelah kematian dan penyesalannya tidak akan diterima. Dan menyesalnya orang muslim adalah selama di dunia. Baik Pak Ustadz, luar biasa, tapi kita harus rehat sejenak. Baik. Tentu setelah pesan-pesan berikut ini pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kami dengan Pak Ustadz Umar Yusuf Esos. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. audiolibrary.rri.co.id. Di atas meja rindu itu hilang semati denganmu.
lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara. Butir pasir di laut. audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, perbincangan kami di Risalah Ramadan RRI Bandung, kita lanjutkan dengan pembahasan Risalah Saum. Kalau tadi sudah dua hal yang disampaikan Pak Ustadz, ruh ada di atas hawa nafsu, kemudian yang kedua, ruh di antara hawa nafsu. Silakan Pak Ustadz dilanjutkan kembali, ini tertarik sekali. Baik. Luar biasa. Baik, alhamdulillah pendengar dimanapun berada. Kita lanjutkan. Tadi saya sedang membicarakan masih taqwiyatul ruh gitu ya. Bahwa salah satu risalah saum itu adalah menguatkan ruh. Jadi menguatkan ruh. Tadi disampaikan ada ar-ruhu fauqal hawa, ada ruh manusia di atas hawa nafsu. Itu posisi aman manusia. Ketika ruhnya ada di ruhnya mengendalikan hawa nafsu. Dari situ akan lahir nafsul mutmainnah. Yang kedua, ar-ruhu bainal hawa. Ruh ada di antara hawa nafsu. Jadi ada kalanya ruh ini di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya semangat gitu ya, ada kalanya tidak. Ada kalanya semangat beribadah, ada kalanya tidak. Kan seperti itu gitu. Apalagi misal sedang banyak persoalan gitu ya, banyak persoalan, biasanya itu semakin tidak semangat gitu ya. Nah, ini akan melahirkan penyesalan yang dinamakan nafsul lawamah. Jadi jiwa-jiwa yang menyesal. Nah, jiwa-jiwa yang menyesal ini ketika misalnya seorang muslim merenungi perjalanan hidupnya gitu ya, sudah bertahun-tahun di dunia ini, kemudian merenungi, kemudian dia menyesal. Ketika sedang menyesal itu sebenarnya penyesalan jiwanya. Jadi bukan penyesalan jasadnya, penyesalan jiwanya. Karena selama ini jiwanya melanglang buana gitu. Jadi melanglang buana di sini jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari orang-orang baik, jauh dari lingkungan yang sehat. Pokoknya seenaknya saja gitu ya, kesana kemari. Tapi suatu saat dia akan dari terbang yang tinggi itu, dia akan hinggap juga. Nah, ketika hinggap, kemudian merenung, dia menyesali, itu adalah hidayah sedang bekerja. Maka tangkap segera hidayah ini. Yeah. Misalnya ketika merenung, hirup teh kieu-kieu wae, asa kering kerontang gitu ya. Yeah. Ada ningali anak tos hafal Al-Quran bisa sholat. Nah, itu hidayah mulai bekerja. Tangkap langsung, ambil wudhu, sholat dan sebagainya. Banyak bertanya kepada anak gitu ya. Jadi jangan jangan tidak mau bertanya kepada anak. Siapa tahu anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Yeah. Gitu. Kemudian diminta ajarkan untuk sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini dari sini lahirlah nafsul lawamah. Artinya jiwa-jiwa yang menyesal. Yeah. Jadi jiwa juga akan menyesal ketika dihadapkan dengan seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi ruh itu adalah ar-ruhu tahtal hawa. Ketika ruh manusia itu ada di bawah hawa nafsu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Emergensi sekali gitu ya. Jadi hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Hidup gitu ya. Tapi yang mengkondisikan syahwat dan hawa nafsu. Kumaha urang we gitu ya. Kumaha syahwatnya, kumaha hawa nafsunya. Ya, nah dari sini akan lahir yang dinamakan nafsul imarah. Jadi jiwa-jiwa yang rakus, jiwa-jiwa yang sesat, jiwa-jiwanya tidak aman gitu. Nah, jiwa yang tidak aman ini dalam kajian kolbu. Jadi di dalam kajian kolbu itu dalam diri manusia kan kolbu gitu ya. Bukan kalbu ya, kolbu. Kolbu itu diperebutkan oleh tiga. Pertama diperebutkan oleh syahwat, yang kedua diperebutkan oleh hawa nafsu, yang ketiga diperebutkan oleh jiwa sendiri. Nah, ketika syahwat dan hawa nafsu mengendalikan kolbu, artinya kolbu kalah, itu kan akan lahir
kolbun marid atau kolbun mayit. Hatinya sakit atau hatinya mati jika syahwat dan hawa nafsu mengendalikan kolbu. Nah, ini yang dimaksud ruh tahtal hawa. Ketika ruh manusia diinjak-injak oleh syahwat dan hawa nafsu. Ada jiwanya, tapi jiwanya apa, dari sini akan lahir nafsul imaroh. Jiwa-jiwanya rakus, jiwa-jiwanya sesat. Ini karena disebabkan hatinya dikondisikan oleh syahwat dan hawa nafsu sehingga jiwanya kalah gitu ya. Nah, dari uraian ruh di sini, ini jiwa sangat berbahaya. Dalam kondisi tidak aman jiwa manusia. Gitu ya. Sehingga jiwa yang seperti ini sudah tertutup, dia akan lupa terhadap Tuhannya. Padahal di alam syahada itu yang berkomunikasi dengan Allah itu bukan raganya, tetapi yang berdialog adalah ruh dan jiwanya. Iya. Nah, ketika jiwanya itu sudah banyak penyakit jiwa, iri, hasad, dengki dan sebagainya, itu akan tertutup gitu. Sehingga dia lupa terhadap Tuhannya. Nah, dalam Al-Qur'an kita menemukan indikasi daripada penyakit jiwa-jiwa yang rakus itu. Misalnya ada kalimat kal an'am, seperti binatang, balhum adol. Jadi jiwanya seperti binatang. Jadi kalau kita ingin melihat representasi binatang dalam diri manusia, oh ini manusia kayak binatang nih kelakuannya gitu. Rakus, mencaplok milik orang lain gitu ya, merugikan orang lain. Ini kan karakter binatang. Binatang apa nanti? Ya kita akan lihat karakter binatang buaya seperti apa. Karakter binatang monyet seperti apa? Kalau monyet kan gitu ya, makan itu rakus, di mulut ada makan, di kaki juga ada makan itu. Ada manusia seperti itu gitu ya. Banyak. Seperti harimau, seperti kucing, seperti kambing dan sebagainya gitu. Gitu ya. Baik, luar biasa Ustaz ya. Jadi ternyata ketika kita ngaji urusan ruh saja, ini belum tamat nih di baru satu ya. Jadi salah saum baru satu. Masih ruh. Mudah-mudahan bisa terus Ustaz ya. Kemudian Ustaz masih cukup waktu kita untuk membahas hal ini. Apalagi Pak Ustaz, silakan. Baik. Tadi satu gambaran ketika ketika ruh diinjak-injak oleh syahwat dan hawa nafsu. Jadi maksud diinjak-injak di sini, banyak manusia hidup tapi dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu gitu ya. Nah, kesan itu indikasinya kal an'am seperti binatang. Ada juga perumpamaan dalam Al-Qur'an kal hijaroh, seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Ada manusia seperti itu. Sudah dikasih nasihat berkali-kali, karena itu jiwanya seperti batu, yang nggak ada gue seperti batu gitu. Ada juga misalnya seperti tunggul, seperti seperti binatang buas, atau seperti kal ya, perumpamaan gitu. Jadi perumpamaan di sini bukan ke jasadnya seperti binatang, tapi perumpamaan jiwanya seperti binatang. Nah, ini satu kondisi yang sangat berbahaya ketika ruhiyah kita tidak diberikan pendidikan. Oleh karena itu, salah satu makna dari Risalatus Shaum itu adalah tarbiyatur ruh. Jadi memberikan pendidikan terhadap ruh kita agar ruh kita fauqal hawa, ada di atas hawa nafsu ya, seperti itu. Pendengar dari Bandung dimanapun Anda berada yang selalu menyimak kami di Risalah Ramadan dari Bandung, alhamdulillah begitu banyak ilmu yang diperoleh pada pagi hari ini tentang Risalah Shaum. Masih panjang sekali kata Pak Ustadz yang disampaikan, tetapi kita sudah beberapa memaknai hal-hal yang disampaikan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini sebenarnya sedikit ya. Bagaimana ketika kita di luar saum itu sendiri supaya kita menjaga ruh itu jangan sampai dikuasai oleh nafsu itu, seperti apa Ustaz? Betul. Di dalam Islam ada istilah bi'atul Islam. Bi'ah itu lingkungan. Jadi lingkungan yang Islami itu indikasinya pertama kita berada di dalam lingkungan yang Islami. Jadi maksud Islami di sini nilai-nilai Islamnya diterapkan walaupun dengan profesi yang berbeda, gitu ya. Misalnya lingkungan Islami ini ketika kan Rasulullah mengajarkan afsus salam bainakum misalnya, sampaikanlah salam di antara kamu. Itu bagian daripada bi'atul Islam. Kemudian
yang kedua, di samping bi'atul Islam, lingkungan yang Islami, banyak referensi yang masuk ke dalam pikiran kita sebagai ilmu gitu ya, dan itu akan mempengaruhi stabilitas ruhiyah kita. Apalagi di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu tertentu untuk tadarus gitu ya. Nah, itu untuk membangun ruhiyah kita agar tetap stabil. Baik, Pak Ustadz, waktulah yang membatasi kita. Kesimpulan sedikit saja, Pak Ustadz. Baik, Risalah Saum sebenarnya kesimpulannya tadi sudah disampaikan ya. Betul. Pertama, Risalah Saum itu adalah untuk membangun ruh. Mari kita jadikan ruhiyah kita adalah ruh-ruh yang taat kepada Allah, ruh selalu berzikir kepada Allah dengan diberikan masukan-masukan. Salah satunya adalah Afdhalul Dzikri Al-Quran. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka kondisi ruhiyah kita akan semakin stabil. Mudah-mudahan dengan mutabaah yaumiyah, evaluasi harian di bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran, itu akan mampu menstabilkan posisi ruhiyah kita sehingga ruh kita tetap ada di atas hawa nafsu. Pengintan segitu. Ya, Pak Ustadz, ini ketika di luar Ramadan, ketika ingin mengkaji seperti ini, bagaimana bagi pendengar? Bisa kemana, Pak Ustadz? Biasa ke Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam gitu ya. Kita sharing saja. Iya. Baik, pendengar dari Bandung, terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini, menemani sahur Anda di Risalah Ramadan pagi hari ini bersama Ustadz Umar Yusuf Esos yang mengangkat tentang Risalah Saum. Banyak hal yang ingin disampaikan karena keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan bagi Anda yang tentu masih penasaran atau ingin mengikutinya langsung di bahasan kita pagi hari ini, Anda bisa datang langsung ke Pesantren Al-Quran Babu Salam di Ciburial Dago Atas ya. Dan tentu pendengar, kami ingatkan kembali bagi Anda bisa mengikuti acara ini setiap pagi pukul 3.30 sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat di RRI Bandung, di Programa 1 di FM 97,6 MHz dan di Pro 4 AM 540 kHz. Dan Anda bisa melihat langsung kami di live YouTube RRI Bandung. Mudah-mudahan tentu saja kebersamaan kita pagi hari ini selalu berkah dan mudah-mudahan selalu kuat, Pak Ustadz ya. Kuat, insya Allah. Dan insya Allah kita betul-betul menjadi hamba yang mutakin. Amin ya Rabbal Alamin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.